Baik, yang selanjutnya kita akan membahas modular programming, yaitu function atau fungsi. Nah, kira-kira apa sih fungsi itu? Mari kita simak pembahasan berikut ini. Nah, pada modul fungsi ini kita memiliki 4 pembahasan. Yang pertama, definisi dari fungsi itu sendiri, kemudian yang kedua, ketentuan dari sebuah fungsi, kemudian yang ketiga, bagaimana cara kita mendefinisikan sebuah fungsi, dan yang terakhir, bagaimana sih cara kita menggunakan atau memanggil sebuah fungsi dalam sebuah program. Nah, kita akan langsung masuk pembahasan yang pertama, yaitu definisi dari sebuah fungsi. Kira-kira fungsi itu apa sih? Fungsi merupakan salah satu bentuk subprogram yang bekerja dengan menerima masukan dan mengembalikan return sebuah nilai dari tipe tertentu. Nah, seperti yang kita tahu, modular programming yang sebelumnya kita pelajari yaitu prosedur, dan sekarang kita mempelajari fungsi. Apa sih yang membedakan prosedur dengan fungsi? Fungsi ini memiliki ciri, yaitu dia mengembalikan return atau mengeluarkan sebuah nilai. Artinya dia akan menghasilkan nilai. Yang kedua, ketentuan fungsi. Nah, akan ada beberapa ketentuan yang harus kita praktikkan dalam menggunakan sebuah fungsi. Yang pertama, nama fungsi. Nama fungsi itu harus unik, artinya tidak boleh ada 2 atau lebih fungsi yang memiliki nama yang sama. Kemudian yang kedua, parameter. Fungsi itu dapat memiliki parameter masukan dan selalu menghasilkan luaran. Artinya, parameter masukan ini bersifat opsional, namun selalu menghasilkan luaran atau mereturn sebuah nilai. Kemudian yang ketiga, nilai yang dihasilkan. Nilai yang dihasilkan itu atau nilai yang dikembalikan itu dapat berupa tipe dasar ataupun bentukan. Kemudian pembahasan yang ketiga, bagaimana cara kita mendefinisikan sebuah fungsi. Di sini adalah struktur dari sebuah fungsi. Yang pertama akan ada tipe data luaran, kemudian yang kedua akan ada nama fungsi, yang ketiga ada parameter masukan, di mana parameter masukan ini bersifat opsional, kemudian yang keempat akan ada isi kode dari fungsi itu sendiri, kemudian yang terakhir yang tidak boleh kelewatan adalah return nilai atau nilai yang dikembalikan dari fungsi tersebut. Nah, untuk strukturnya kurang lebih akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk ke contoh fungsi yang pertama. Nah, sesuai dengan struktur yang tadi, kita akan memiliki beberapa komponen. Yang pertama, tipe data luaran. Pada contoh ini, kita menggunakan tipe data luaran berupa int. Kemudian, komponen yang kedua yaitu nama fungsi. Di sini kita memberikan nama say hello. Kemudian yang ketiga, parameter masukan. Pada contoh ini kita belum menggunakan parameter masukan terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, kita memiliki isi kode fungsi berupa printf atau perintah untuk menampilkan ke layar tulisan berupa halo selamat datang. Kemudian komponen yang terakhir adalah nilai yang dikembalikan, di mana kita di sini mereturn atau mengembalikan nilai berupa 0. Kenapa yang di return atau nilai yang dikembalikan adalah 0? Karena seperti ketentuan yang tadi, nilai yang dikembalikan itu harus sesuai dengan tipe data luaran yang kita definisikan di awal. Karena di sini kita mendefinisikan tipe data luarannya berupa int, maka nilai yang dikembalikan atau yang di return harus berupa int juga. Seperti itu. Selanjutnya contoh yang kedua, masih sama strukturnya, kita menggunakan tipe data luaran berupa int, kemudian kita memberikan nama fungsinya yaitu hitung kali 2, dan di sini kita menggunakan parameter masukan yaitu intx. Nah, di sini kita juga tidak menuliskan perintah apapun, namun yang tetap tidak boleh terlewat adalah return atau kembalian nilai. Di sini kita mereturn nilai berupa X dikali 2. Oke, kita lanjut ke contoh yang berikutnya. Di sini kita menggunakan tipe data luaran float, kemudian memberikan nama fungsi yaitu hitung nilai fungsi. Di sini kita juga memberikan parameter masukan berupa float X.
Kemudian ada dua perintah. Yang pertama kita mendeklarasikan variabel hasil dengan tipe data float. Kemudian di baris berikutnya kita akan menginisiasi hasil dengan sebuah nilai, yang dimana nilai itu adalah hasil perhitungan dari X kali 2 dikali X ditambah 5 dikali X dikurangi 8. Variabel hasil ini akan menampung dari hasil perhitungan yang ada di baris ini. Kemudian di baris terakhir akan ada return nilai dari hasil, yang dimana hasil ini tadi menampung hasil dari perhitungan yang ada di atasnya, dan hasil ini memiliki tipe data yang sama dengan tipe data luaran yang kita definisikan di awal, yaitu float. Kemudian contoh yang keempat. Di sini adalah fungsi untuk menentukan tahun kabisat atau bukan. Di sini kita menggunakan tipe data luaran boolean, kemudian dengan nama fungsi tahun kabisat dengan parameter masukan int tahun. Kemudian di sini kita ada beberapa baris perintah. Nah, kita di sini menggunakan percabangan, yaitu if else. Nah, untuk if-nya sendiri kita memberikan beberapa syarat untuk memenuhi apakah tahun itu kabisat atau bukan. Nah, pada if-nya kita memberikan beberapa syarat. Jika parameter yang di-input itu memenuhi syarat pada if, maka fungsi ini akan mereturn atau mengembalikan nilai berupa true. Namun, jika parameter aktual yang di-input pada fungsi ini tidak memenuhi syarat pada if, maka fungsi ini akan mereturn atau mengembalikan nilai berupa false. Dari fungsi ini kita dapat memiliki dua kemungkinan nilai yang dikembalikan, yaitu true atau false, sesuai dengan percabangan yang kita gunakan. Seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, bagaimana sih cara kita menggunakan atau memanggil sebuah fungsi dalam sebuah program? Nah, yang pertama, fungsi itu akan diaktifkan dengan cara memanggil fungsi dari program pemanggil beserta dengan parameter aktualnya. Jadi fungsi ini harus dipanggil dalam sebuah program. Nah, kemudian yang kedua, program pemanggil dapat berupa program utama atau fungsi lainnya. Jadi, kita dapat memanggil fungsi ini dari main program atau program utamanya, atau kita juga dapat memanggil fungsi dengan fungsi lainnya. Contohnya, memanggil fungsi A untuk fungsi B, atau fungsi A memanggil fungsi B, ataupun sebaliknya. Seperti itu. Nah, karena fungsi ini menghasilkan atau mengembalikan sebuah nilai, maka nilai tersebut itu dapat diperlakukan dengan dua cara. Yang pertama, dapat ditampung dalam sebuah variabel, dan yang kedua dapat dimanipulasi secara langsung. Nah, yang pertama, nilai yang dikembalikan ditampung pada variabel dengan ketentuan tipe data yang dimiliki variabel harus sama dengan tipe data luaran pada fungsi. Dan yang kedua, dimanipulasi secara langsung. Nilai yang dikembalikan itu dapat langsung dimanipulasi. Nah, seperti apa sih maksudnya? Kita lihat. Nah, ini yang pertama, ditampung dalam sebuah variabel. Di sini kita memiliki fungsi hitung kali 2, yang dimana dia mereturn X dikali 2. Nah, kita lihat nomor 1. Di sini kita memiliki variabel int X. Kemudian di sini kita akan memanggil fungsi hitung kali 2 dengan parameter aktual, yaitu 5. Nah, karena hitung kali 2 ini mereturn X dikali 2 dengan parameter aktualnya 5, maka hasil dari hitung kali 2 ini adalah 5 dikali 2 sama dengan 10. Artinya fungsi hitung kali 2 dengan parameter aktual 5 ini akan mereturn atau menghasilkan nilai, yaitu 10. Nah, di mana nilai 10 ini akan ditampung pada variabel X. Seperti itu. Begitu pula yang di nomor 2, pada variabel Y akan menampung nilai dari nilai yang di-return pada fungsi hitung kali 2 dengan parameter aktual 7. Artinya hitung kali 2 ini akan mereturn nilai, hasilnya adalah 14, dan 14 ini akan ditampung pada variabel Y. Seperti itu. Jadi, nilai yang dihasilkan dari sebuah fungsi itu langsung ditampung pada variabel. Kemudian, cara yang kedua yaitu dimanipulasi secara langsung.
Di sini masih dengan fungsi yang sama, tapi kita akan memperlakukan hasil dari fungsi itu secara beda. Kalau tadi hasil dari hitung kali 2 dengan parameter aktual 5 langsung ditampung dengan X, namun di sini kita ada sedikit operasi aritmatika, yaitu di mana hitung kali 2 ini dengan hasil 10 itu akan dibagi dengan 2 dulu, baru kemudian ditampung dalam X. Artinya, X ini akan menampung nilai yaitu 5, karena pada fungsi hitung kali 2 menghasilkan nilai 10, kemudian dibagi 2 hasilnya 5, dan nilai 5 inilah yang akan ditampung pada variabel X. Nah, kemudian untuk nomor 2, kira-kira berapa hasilnya nih? Kita memiliki variabel int y. Kemudian y ini diberi nilai 2. Nah, kemudian baris berikutnya kita memberikan nilai yang baru pada variabel y dengan ketentuan yaitu y ditambah hitung kali 2 dengan parameter aktual 5. Artinya di sini y memiliki nilai 2, kemudian ditambah hitung kali 2 dengan parameter aktual 5, yaitu hasilnya x kali 2 atau 5 kali 2 yaitu 10. Artinya di sini y yang baru akan memiliki nilai 2 ditambah 10 yaitu 12. Seperti itu. Nah, kita langsung masuk ke contoh bagaimana sih cara kita memanggil fungsi dalam sebuah program. Di sini kita memiliki program yaitu untuk menentukan nilai maksimum. Nah, kita di sini punya program main program atau program utama. Pertama kita mendeklarasikan variabel x, y, dan hasil dengan masing-masing tipe datanya integer. Kemudian berikutnya kita akan membaca, kemudian menyimpan nilai dari variabel x. Baris berikutnya kita akan membaca dan menyimpan nilai dari variabel y. Nah, kemudian kita akan memberikan nilai pada variabel hasil dengan memanggil fungsi nilai max dengan parameter aktual x dan y. Kemudian baris berikutnya kita akan menampilkan ke layar nilai maksimum yang dihasilkan dengan menampilkan variabel hasil yang tadi, di mana variabel hasil ini akan menampung nilai dari nilai max. Nah, di mana fungsi nilai max sendiri itu kita lihat di bawah. Nilai max ini memiliki tipe data luaran int, kemudian nama fungsinya adalah nilai max, kemudian memiliki parameter masukan yaitu int_a dan int_b. Nah, di sini kita menggunakan percabangan. Kita memberikan syarat yaitu jika a lebih besar sama dengan dari b, maka kita akan mereturn a. Artinya variabel a ini adalah nilai maksimumnya. Namun jika tidak memenuhi syarat tersebut, maka kita akan mereturn b, yang artinya b itu adalah nilai maksimumnya. Di sini kita menentukan berdasarkan lebih besar atau tidaknya, seperti itu. Jadi kalau misal program ini dijalankan, kemudian kita pertama menginputkan nilai 5 pada variabel x. Kemudian berikutnya kita akan menginputkan 7 pada variabel y. Kemudian di baris berikutnya kita akan memanggil fungsi nilai max. Kemudian ketika fungsi nilai max ini dijalankan, kita akan masukkan dengan variabel a adalah 5, kemudian variabel b-nya adalah 7. Maka kita cek if a lebih besar dari sama dengan b, maka returnnya a. If 5 lebih besar sama dengan dari b, maka hasilnya a. Ternyata ini tidak memenuhi syarat, artinya kita masuk ke else, yaitu return b, yang dimana b ini adalah nilainya 7, dimana variabel b ini nanti akan menjadi nilai maksimumnya. Nah, dari fungsi nilai max ini, dia akan menghasilkan atau mereturn nilai berupa 7. Kemudian kita kembali ke program utama di baris terakhir, yaitu kita akan menampilkan nilai maksimum, yaitu dari variabel hasil, yang dimana hasil tadi menampung nilai berupa 7. Seperti itu.
Nah, selanjutnya kita akan masih mencoba untuk mempraktekkan bagaimana menggunakan fungsi dalam sebuah program. Di sini kita memiliki program untuk menentukan tahun kabisat. Nah, pertama kita lihat program utamanya, yaitu di baris pertama dia mendeklarasikan variabel tahun dengan tipe data integer. Kemudian di baris berikutnya dia akan membaca dan menyimpan nilai untuk variabel tahun. Dan berikutnya dia menggunakan percabangan if-else, di mana pada syarat if ini dia memanggil fungsi tahun kabisat dengan parameter aktual tahun. Nah, kita lompat ke bawah ke fungsi tahun kabisat yang dimana dia memiliki tipe data luaran boolean dengan nama fungsi tahun kabisat, kemudian dengan parameter masukan yaitu int THN atau tahun. Kemudian dia di sini juga menggunakan percabangan, dia akan memberikan beberapa syarat untuk memenuhi persyaratan tahun kabisat. Jika int THN ini memenuhi semua syarat ini, maka fungsi ini akan mereturn true atau dia mengembalikan nilai berupa true. Tapi sebaliknya, jika dia tidak memenuhi syarat yang dituliskan ini, dia akan mereturn false atau mengembalikan nilai berupa false. Kenapa true atau false? Karena nilai yang dikembalikan ini harus sesuai dengan tipe data luaran, yaitu boolean. Nah, kemudian ketika kita kembali ke program utama, kita memanggil fungsi tahun kabisat dengan parameter aktual tahun, maka tahun yang diinputkan ini akan dicek pada fungsi tahun kabisat apakah dia memenuhi syarat atau bukan. Jika dia true, dia akan menampilkan ke layar tahun kabisat. Tapi jika pada fungsi ini mereturn false, maka dia akan masuk ke else, yaitu menampilkan ke layar bukan tahun kabisat. Nah, begitulah kurang lebih cara untuk menggunakan fungsi pada sebuah program. Baik, mungkin itu saja. Sekian dan terima kasih.